Dok, ini kebetulan ada yang bertanya seputaran kreatinin dan ureum gitu ya dok. Ada yang bertanya kadar kreatinin amannya berapa sih untuk Odapus nephritis. Ada juga yang bertanya kreatinin saya bulan lalu 2,7 dan ureum 65. Ini termasuk di gagal ginjal stadium berapa dok? Mungkin perlu dijelaskan ya dok. Tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa ada semacam stadiumnya ya khusus untuk Ya, lupus betul. nephritis itu. Boleh mungkin diulang lagi sekaligus lalu ciri-cirinya atau tanda-tandanya tadi dengan kreatinum dan lain-lainnya dok. Ya, jadi kalau pasien dengan lupus nephritis kita nilai fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya ini yang kita sebut sebagai laju filtrasi glomerulus. Salah satu cara perhitungannya yang paling mudah adalah dengan kita mengecek kadar kreatinin dalam darah. Nah, kemudian laju filtrasi glomerulus ini nanti ada rumusnya. Jadi rumusnya tergantung dari jenis kelamin, tergantung dari tinggi badan, dan tergantung dari kadar kreatininnya. Semakin tinggi kadar kreatininnya, artinya fungsi ginjalnya semakin jelek. Ya, jadi nanti ada angkanya. Jadi dimasukkan ke dalam rumus tadi, kalau nilainya itu lebih dari 90, itu kita anggap sebagai penyakit ginjal kronis tahap 1. Kemudian antara 60 sampai 90 itu tahap 2 atau derajat 2, kemudian antara 30 sampai 60 itu derajat 3, kemudian 15 sampai 30 itu derajat 4, dan di bawah 15 itu derajat 5 atau penyakit ginjal kronis tahap akhir yang kita bilang sebagai gagal ginjal kronis. Gitu. Nah, kalau tadi saya ditanya apa namanya dengan kreatininnya apa begitu gitu, ya nanti akan sangat tergantung dari tinggi badannya. Ya, jadi kita harus memasukkan ke dalam formula nanti tinggi badannya berapa, kreatinin berapa, jenis kelaminnya apa, gitu kalau sudah dewasa. Dan nanti akan ketemu apa namanya laju filtrasi glomerulusnya perkiraannya seberapa. Ya. Baik, berarti pada setiap orang tidak bisa dipukul rata kreatininnya berapa dan segala macam, harus apa namanya tinggi badan dan lain-lain, ada faktor-faktor yang juga diperhitungkan begitu ya dok ya, tidak bisa disimpulkan begitu saja. Tapi rata-rata kalau misalnya mau dipukul rata sebenarnya yang aman kalau pada dewasa itu dia kalau kurang dari 1. Kurang dari 1 itu aman pada dewasa ya, pukul rata ya. Baik, jadi tetap kita harus berdiskusi dengan dokter yang merawat ya. Oke. Baik, dok, saya lupus nephritis sangat mempengaruhi ini. Apakah lupus nephritis juga mempengaruhi kadar kalium dalam darah? Karena semenjak saya ada lupus nephritis, kadar kalium saya tidak pernah naik, dok, tanpa dibantu obat potasium. Ini dari Mbak Lita Ana yang sudah bertanya di awal ya. Bagaimana, dok? Ya, jadi ada beberapa kondisi gangguan elektrolit itu mencerminkan fungsi ginjal juga, gitu. Karena fungsi ginjal itu salah satunya adalah menjaga keseimbangan elektrolit dalam darah. Kalium termasuk salah satu yang sangat terpengaruh oleh penurunan fungsi ginjal. Umumnya pasien akan mengalami hiperkalemia atau tinggi kadar kaliumnya. Tapi pada pasien yang sudah dengan gangguan tubulus kronis, jadi kalau dia pasien lupus nephritis kok sekarang kaliumnya cenderung rendah terus, itu artinya yang muncul kerusakan sudah bukan tidak hanya di glomerulusnya, tapi juga di tubulusnya tadi, saluran yang panjang. Karena saluran yang panjang setelah penyaringan tadi fungsinya untuk menyerap zat-zat itu. Jadi saya sudah ada gangguan di situ, di kemampuan tubulus untuk menyerap kalium. Nah, mungkin juga harus dilihat dietnya ya Bu Mbak Yani ya. Jadi nanti ada beberapa apa namanya makanan yang tinggi kalium itu seperti apa. Nah, itu karena tiap orang berbeda-beda. Jadi tadi ada yang cenderungnya malah hiperkalemi, kaliumnya tinggi sekali, ada yang cenderung hipokalemi. Biasanya kalau yang masih hipokalemi seperti ini malah jumlah pipisnya itu banyak. Tapi kalau yang hiperkalemi biasanya kalau yang jumlah pipisnya sudah cenderung berkurang. Gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan penting nih. Ada yang bertanya, apakah lupus nephritis bisa menurun? Nah, menurun ini karena lupus itu ya, jadi kalau lupus tadi kan secara mungkin dokter Suma bisa menjelaskan ya mana bosnya. Kalau nephritis itu kan sifatnya penyakit autoimun yang memang akan ada resikonya di generasi berikutnya, tapi ini bukan dibilang sebagai turunan gitu ya. Ya. Oke, baik.
Ini nanti mungkin Dokter Suma yang akan menjawab ya. Seberapa besar kemungkinan penyintas lupus mengalami gagal ginjal? Agar tidak terjadi apa yang bisa kita lakukan. Apakah bisa sembuh total dengan diet pada ginjal? Nah, ya. Oke, baik. Sebelum kita ke Dokter Suma, Mbak Yeni dari mendengarkan tadi, karena kayaknya tidak mungkin kita menyebutkan satu persatu jenis-jenis makanan, tapi mungkin kita bisa dibantu. Jenis makanan tadi misalnya yang natrium. Cheese, ini kan anak-anak sekarang tuh keju dan segala macam, itu termasuk yang garamnya tinggi kah? Gitu? Ya, terima kasih Mbak Ina. Tadi yang disebut dengan... Masih belum di-unmute sepertinya. Ya, terima kasih. Tadi dari pertanyaan yang kalium tadi, jenis makanan apa? Pada umumnya pasien-pasien kita itu kan kaliumnya itu harus dibatasin gitu. Berarti kan sudah muncul hiperkalemia gitu ya, sehingga apa saja makanan yang harus tidak dikonsumsi. Semua pisang tidak boleh karena kaliumnya tinggi. Termasuk pisang juga tidak boleh ya, semua pisang nggak boleh. Kemudian tomat juga kaliumnya tinggi. Kemudian air kelapa kaliumnya tinggi. Kemudian semua sayur dan buah itu harus menggunakan perlakuan, harus dicuci berkali-kali, kemudian direndam setengah jam dengan air biasa, baru dilakukan proses apakah mau dimakan potong-potong langsung atau mau di jus. Sayur juga begitu perlakuannya, dan kondisi perlakuan ini hanya khusus untuk pasien yang perlu pembatasan kalium tadi, jangan dipakai untuk satu rumah nanti jadi kaliumnya nanti rendah semua, padahal untuk jantung kan dibutuhkan juga kalium, sehingga untuk hal ini perlakuan ini hanya khusus untuk pasien itu saja. Oke, sebentar, saya ulangi lagi ya teman-teman, tadi mencuci lalu mendiamkan direndam selama kurang 30 menit. 30 menit ini hanya berlaku untuk teman-teman dengan lupus nefritis karena harus mengurangi kadar kaliumnya. Tetapi kalau yang tidak ada masalah dengan itu, kita tetap membutuhkan si kalium ini ya. Iya, ya, perlakuan seperti tomat, air kelapa. Air kelapa, wah bulan puasa lagi ya, iya, air kelapa gitu. Iya, iya. Baik. Iya. Kemudian tadi yang apakah perlu meskipun sudah normal itu perlu harus sudah normal apakah tidak perlu diet gitu. Menurut saya tetap dengan menghindari beberapa makanan seperti makanan yang asin-asin itu tetap dihindari akan jauh lebih baik untuk maintenance meskipun dia merasa sudah normal semua. Karena mungkin akan muncul kekambuhan lagi yang ini kita tidak tahu kapan terjadi karena kan ada faktor stres, faktor kecapean itu kan kita nggak bisa hindarin yang seperti itu gitu ya. Jadi harapan kita itu hindarin garam atau kurangi garam. Jenis-jenis makanan pada umumnya semua garamnya tinggi. Sehingga kalau kita masih di luar makanan yang garamnya tinggi, berarti di luar kita harus berusaha untuk makanan-makanan itu bentuknya itu dikukus ataupun buah langsung kita makan segar. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa meminimalkan penggunaan garam yang berlebihan. Oke, Mbak Yeni ini yang satu sudah langsung komen, bah nggak boleh makan pisang. Ada lagi kelihatannya masih pada penasaran masih suka makan pisang. Ada yang ada toleransi nggak boleh nggak satu hari satu aja pisangnya. Nggak bisa ya? Bisa kayak kalinya tinggi. Oke, baik. Ya, Mbak Yeni mungkin biar nggak mispersepsi. Jadi ini hanya untuk yang penyakit ginjal kronis yang sudah tahap lanjut ya. Jadi misalnya kalau yang tadi sudah GFR-nya sudah jelek, baru tadi pisang, tadi tomat itu harus di. Yang tapi lanjut. kalau yang masih laju filtrasi glomerulusnya masih bagus, itu kalau kalium masih boleh. Hanya kalau natrium tadi tetap harus ada pembatasan. Oke, natrium itu berarti untuk semuanya. Kalau yang kalium tadi, sumber-sumber kalium dikuranginnya. Kalau gampangnya kita ngecek dari kadar apanya, Dokter Kristia? Dari pemeriksaan kreatininya, kalau kreatininya tadi masih bagus, itu artinya tidak harus restriksi untuk kaliumnya. Tapi kalau untuk natrium itu dia ada. Jadi pisang tadi boleh kalau GFR-nya masih bagus. Ya, kalau natrium tadi yang bermasalah. Tadi Mbak Yan satu lagi tadi. Iya. Kok
itu yang makanan pedes sambal emang buruk buat ginjal, bukan sambalnya, garamnya itu loh, kan nggak mungkin ada buat sambal tanpa garam, itu tanpa terasa. seluruh dunia protes itu kalau nggak boleh makan sambal, karena kan sebenarnya Iya. bukan cuma masalah ginjal tapi juga lambung kan situ. Baik, Dokter Suma sudah siap-siap banget posisinya ini pengen bicara ya. Jadi ini saya tuh dari tadi tuh ketawa, mohon maaf ya teman-teman, soalnya komen-komen itu lucu-lucu kayak gini, wah udah nggak boleh makan mie lagi ya, kasihan deh karena ada gluten, udah nggak makan mie lagi kayak gitu-gitu ya, nggak boleh makan pisang. Monggo Dokter Suma silakan, ini akan memberikan resume juga tambahan-tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum dijawab oleh Dokter Kristia ya. Silakan Dokter Suma. Terima kasih Mbak Ian yang luar biasa. Kita mengikuti Dok. Iya, suaranya, gambarnya sudah, suaranya belum masuk. suara saya sudah masuk. Belum masuk, Dok. Dan kalau belum dok kabelnya ya, headsetnya belum. Kabel headsetnya kayaknya belum dicolokin. Sudah masuk kan? Belum ya. Belum, Dok. Belum masuk. Masuk tadi Sekarang sudah masuk kan? Belum ya. Belum, Dok. Apa dokter pindah ke sini? Pindah ke tempat saya? Boleh tolong bisa cerita atau tidak? Bisa cerita. Oke, kita sambil menunggu ya. Dokter Suma masih belum bisa kedengaran suaranya. Dokter Suma, Dokter Suma ke sini ya? Ya. Ya, Dokter Suma di tempat saya saja nggak apa-apa. Dokter Suma tidak dengar. Ya, ini apa partisipannya tuh apa namanya kritis-kritis. Oke, selamat siang. Apakah suara bisa masuk sekarang? Oke, terima kasih Mbak Ian baik hati. Nama saya Ian Sofyan sekarang. Baik, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang baik hati, yang kami rindukan selalu. Saya share screen, apakah sudah kelihatan share screen-nya? Oke, baik, sedikit resume terkait dengan lupus nefritis. Mengenal lupus pada ginjal pada anak-anak. Oke, mohon slide. Boleh mohon slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, jadi lupus adalah, tapi di sini belum kelihatan. Ya, lupus adalah suatu penyakit autoimun yang kita sudah kenal ya, di mana kenapa sel limfosit itu yang harusnya menyerang benda asing ya. Dia dulu disekolahkan tapi sekolahnya nggak lulus sehingga dia tidak bisa mengenali benda asing. Akibatnya apa? Tubuh sendiri, sel sendiri yang berinti itu diserang oleh antibodi sendiri. Jadi itulah penyakit autoimun. Khas penyakit autoimun ini pada lupus itu menyerang semua organ, semua sel yang berinti. Jadi ini yang tadi banyak pertanyaan tentang hal ini, dan ini yang menjadi kadang-kadang sulit, dan ini tidak bisa diramalkan, bersifat agak subjektif per masing-masing pasien itu yang diserang sel apa itu bisa berbeda. Agak tidak sama dengan pasien leukemia, dengan pasien leukemia itu relatif bisa diramalkan. Yang terserang adalah darahnya, ada keganasan di sana yang rusak, kemudian sel-sel neutrofilnya, sel trombositnya berkurang, bisa diramalkan apa yang terjadi. Tapi lupus dari organ, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terkena sehingga sulit diramalkan. Slide. Ya, jadi lupus kenapa sampai mengenai pada ginjal? Tadi sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Ian. Itu bisa karena perburukan dari lupusnya, bisa juga karena efek toksisitas dari terapi. Ya, ginjal itu berfungsi, tadi disampaikan Dr. Kristia, sebagai saringan yang luar biasa. Tugasnya sangat berat, menyaring dari semua cairan, ya semua yang keluar masuk dari ginjal itu
dari jam ke jam, dari hari per hari, dan terus-menerus. Dan yang disaring kadang-kadang memang berpengaruh pada saringan itu sendiri. Kadang-kadang ada efek toksik atau merusak. Dan itu salah satu patogenesis kenapa bisa ginjalnya terganggu. Ya, di samping karena penyakitnya sendiri. Mohon slide. Ya, bahwa gejala pada lupus atau pada ginjal yang terkait dengan SLE itu bisa berat, ya bisa termasuk berat, termasuk neuropsykiatri lupus, termasuk kalau lupus mengenai jantung itu bisa berat. Kita menghitung dengan skor yaitu skor Sledai. Lupus nefritis dikelompokkan berdasar hasil biopsi. Ya, ada 5 kelas. Ya. Kalau tidak bisa dengan biopsi, itu bisa juga nanti dengan berdasarkan kriteria klinis ataukah kriteria sedimen urin, itu ada pemeriksaan protein di sana. Slide. Ya, kapan bisa terjadi? Tadi ada pertanyaan. Ya, apakah langsung? Ya, apakah setelah beberapa waktu yang berikutnya? Ya. Bisa pada tahun pertama anak itu sudah langsung menderita lupus, bisa juga 5 tahun pertama. Jadi sudah lama nggak kena, tahu-tahu bengkak, ya, tahu-tahu ginjalnya kena. Dan berapa persen yang mengalami kelainan ginjal pada lupus ini? Sekitar 50-80%, cukup banyak. Ya, apalagi kalau disertai kelainan anemia atau kelainan pada darah, ada kelainan pada ginjal, ada kelainan pada darah, itu cukup banyak ya pasien-pasien lupus kita, dan itu bisa menjadi cukup tinggi lagi, ya tidak 50-80%, bisa lebih. Yang berat berapa persen? Sekitar 10% sampai end-stage renal disease. Ya, ini Dr. Kristia barangkali tadi sudah menjelaskan. Itu sekitar 10%. Slide berikutnya. Jadi gejalanya bagaimana? Ya, ini termasuk yang ditanyakan. Kita akan curiga kalau secara pemeriksaan ada proteinuria, hematuria mikroskopik, hipertensi, peningkatan kadar BUN, ya, kreatinin, dan juga gangguan ginjal yang berat, ya, maka akan numpuk. Kalau proteinuria maka akan kelihatan urin hematuria, kencingnya warna merah. Ya. Atau kadang-kadang nggak kelihatan, tetapi kelihatan pada mikroskop. Ataukah tekanan darahnya kemudian naik, ataukah karena pemeriksaan fungsi ginjalnya kurang baik. Ya, jadi dari berbagai keluhan itu, kemudian apa yang tampak, pasiennya akan barangkali pusing, karena hipertensi, ya, kencingnya keruh, kencingnya terasa nggak nyaman, kemudian kakinya bengkak, perutnya bengkak, kelopak matanya bengkak. Ya, maka kita sudah curiga bahwa itu ada kelainan ginjal. Mohon slide. Ya, bagaimana terapinya? Tentunya kita protokol SLE itu khusus kita perhatian pada ginjal. Nomor 1 perhatian untuk protein yang bocor. Tadi sampaikan Dr. Kristia, proteinnya bocor itu harus diatasi, di samping mengatasi bagaimana kelainan lupus sendiri. Ya, kita arahkan obat-obat yang juga mengarah untuk mengurangi kebocoran pada protein ini. Tekanan darahnya bisa tinggi, harus dikontrol, perlu antihipertensi. Ya, ini sehingga banyak pasien-pasien itu harus konsumsi antihipertensi. Kontrol hiperlipidemia, ya. Oleh karena bisa terjadi aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, ya, sehingga lipidnya harus diperiksa. Ya, kemudian juga protokol dengan obat-obatan yang biasa kita berikan. Slide. Ya. Tata laksana lainnya sama, jadi melindungi diri dari paparan sinar matahari, ya, krim, lotion, pelembab jangan dilupakan, ya. Jangan sekali-sekali, wah kita udah baik, gitu, kena panas, gitu, biar seger barangkali, tetapi tetap ini mohon diperhatikan, ya. Kita pakai krim, lotion, protection factor, akan aman. Kemudian nutrisi perlu diperhatikan, di mana 50% atau lebih pasien itu ada anoreksia, ya, mual, muntah, tidak ada nafsu makan, sehingga Ibu Yeni tadi sudah banyak asupannya harus bisa menjawab bahwa pasien lupus itu tidak bisa konsumsi mie sehingga surga dunia nggak ada, ya, tadi penting. Nanti Bu Yeni bisa menjelaskan lagi apa-apa yang penting. Kemudian juga khusus di saluran cerna menyebabkan malabsorpsi, ya, gangguan gizi dan malnutrisi. Jadi bahwa nutrisi itu perlu diperhatikan pada lupus.
yang sangat perlu diperhatikan, dan jangan ragu-ragu nanti kita konsultasi ke ahli gizi supaya konsumsi kita untuk kita tahu bahwa nutrisi itu bisa mikronutrien, bisa makronutrien. Makronutrien itu protein, ya, kemudian karbohidrat, lemak. Itu mikronutrien bisa vitamin dan juga mineral-mineral. Yang sekarang cukup ngetren, ya, mineral-mineral. Jangan lupa ada zinc, CO, ya, kemudian juga beberapa vitamin, ya, vitamin D yang sekarang juga sangat perlu diperhatikan. Slide. Bahwa pada lupus ada perubahan metabolisme lemak pada tubuh, kemudian steroid, ya, efek steroid juga ada perubahan profil dari lipid, sehingga kolesterolnya sebaiknya diperiksa, ya. Kita biasa di koli, nanti beberapa waktu akan periksa kolesterol dan juga glukosa, dan juga di samping fungsi ginjal, fungsi liver, dan lain-lain. Kita tahu efek pemakaian steroid, teman-teman sudah hafal semua, ada mood phase, gangguan mood, gangguan tidur, risiko obesitas, hipertensi, hiperinsulinemia, resisten insulin, kemudian juga osteoporosis. Dulu kita belum pengalaman saat awal ada yang osteoporosis sampai 3 bulan, ya harus memakai sabuk pengaman begitu baru kemudian bisa membaik. Dan juga gangguan pertumbuhan dan kematangan organ reproduksi. Jadi cukup banyak monitor kita. Ya. Bisa diberikan suplementasi vitamin D dan kalsium. One slide. Ya, vitamin D kita udah berikan secara rutin, apapun pasien itu kita akan beri vitamin D. Bagaimana pemantauan lupus nefritis, 3 aspek, yaitu aktivitas penyakitnya, respon terapi, dan efek samping terapi. Untuk aktivitas dan juga respon terapi kita akan lihat dengan skor SLEDAI. Kita lihat apakah remisi komplit ataukah remisi parsial. Mohon slide. Ya, remisi komplit bila skor SLEDAI-nya kurang dari 2, kadar C3C4-nya serumnya normal, fungsi ginjal kembali normal, tidak ada hematuria, dan protein urin kurang dari 0,3 gram per hari. Remisi parsial bila perbaikan serum kreatinin atau ekskresi protein urin lebih dari 50%, perbaikan kadar komplement dan perbaikan SLEDAI. Ya, memang kalau biopsi ginjal bisa dilakukan, kita akan lebih relatif akurat gambaran mikroskopisnya, tetapi bisa juga dengan pemeriksaan sedimen urin. Mohon slide. Kami kira demikian. Ada Mbak Yanka di sini. Oke, Mbak Yan, mungkin ada yang untuk diskusi, kami persilahkan. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Kelihatan cantik-cantik semua, luar biasa. Sangat lengkap karena memang waktu terbatas. Baik, semuanya kita bawa pada hari ini, tapi memang yang paling penting dari pasien yang tidak Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran ya. Baik, jadi apakah dulunya aman-aman aja pasien kita memang tergantung tadi kita ada subjektivitas dari pasien, ada yang datang udah berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, yang ringan ini apakah kemudian bisa berkembang jadi berat ya? Kita tahu tadi kemungkinannya bisa sampai sebetulnya kalau di referensi internasional sekitar 20%, 40%, 20-40%. Artinya kita tetap harus hati-hati. Ya, artinya sepertiga dari 10 maka 3 ini berhati-hati karena takut bisa kena. Ya, hati-hatinya bagaimana kita? Tadi pertanyaan yang pernah disampaikan Mbak Yan ya tadi. Bagaimana kita mengantisipasinya? Gitu. Jadi kita memang harus kontrol terus ya. Kita ya mohon maaf, kenapa harus kontrol terus? Karena sulit diramal. Sulit diramal, kita nggak bisa memprediksi pasien ini
akan jadi berat apa tidak, pasien ini akan mengenai sarafnya apa tidak, akan mengenai jantungnya, apakah mengenai ginjalnya, ataukah mengenai tulangnya, ya, ataukah mengenai sendinya dan lain-lain. Itu sulit diramal atau unpredictable. Sehingga untuk itulah kita memang harus memahami si penyakit ini. Sama kalau Prof. Nyoman, istilahnya kalau kita punya pacar, kita memahami pacar itu. Kapan dia marah, ya kalau kita perhatikan, ya, supaya nggak marah, itulah ya, kita menyiapkan supaya nggak marah, artinya semua enak terus, hanya cantik terus, ya cewek berdua yang tampil luar biasa, itu gimana supaya wajah ya, kita sabar, ya kita kontrol, ya itu kok ada kurang sedikit kita kontrol, walaupun sebelum tanggalnya. Ya, pernah kami sampaikan sama Mbak Yan ya, bahwa kelainan lupus bisa kelihatan secara simptomatis, keluhan pasien. Keluhan, tetapi kita nggak melihat, dokternya nggak melihat. Keasliannya 100% kita mengambil langsung, bukan diproduksi herbal, dok, katanya gitu. Ini pertanyaan yang sering, kalau kita suplemen yang di kita perlu lebih berhati-hati. Kelihatan ada saya. Ya, jadi herbal itu banyak, sekitar kita ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang saset, ada juga yang tetes sekarang ini ya. Kemudian berlomba-lomba bentuk tetes dan lain-lain. Itu hanya caranya. Kemudian yang berikutnya dipikirkan adalah isinya ya. Herbal itu apapun isinya adalah zat kimia, walaupun itu dari alami dan dikatakan suplemen yang tidak ada efek samping, tapi tetap itu ada efek sampingnya. Ya, jadi kan ada yang, wah ini hanya suplemen lah, ini obat-obat alami, sehingga boleh diberikan ya, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tetapi tetap harus kita pertimbangkan efek sampingnya tetap ada mungkin kelainan ginjal, mungkin kelainan pada liver ya, ataukah pada organ-organ lain. Kenapa pada ginjal? Ginjal itu yang menyaring herbal ini ya. Herbal apapun adalah zat asing yang mungkin bisa terkait dengan bahan kimia atau terkait dengan obat-obatan dan mungkin juga terkait dengan toksisitas. Berikutnya bagaimana hubungannya kelainan penggunaan herbal ini pada lupus ya. Belum ada penelitian yang jelas ya. Herbal itu kita tahu ada beberapa macam. Nomor 1 jamu. Jamu itu adalah herbal yang dikonsumsi turun-menurun ya, dari kakek nenek moyang kita, kemudian efeknya sudah tahu, rasanya sudah tahu, dan aman, tidak ada efek sampingnya, itu jamu. Kemudian herbal terstandar, itu yang sudah ada penelitiannya secara klinis, ya, tetapi belum dijadikan obat khusus. Ataukah fitofarmaka itu yang sudah ada penelitian yang khusus dan sudah bisa dijadikan obat-obatan. Jadi itu obat itu yang mana herbal itu? Ya, kalau itu bukan jamu, itu bukan fitofarmaka, bukan herbal standar, maka agak hati-hati. Ya. Jadi itu kalau sudah jamu ini itu sudah turun-menurun, diakui oleh farmasi, itu efeknya bagus, efek sampingnya kecil atau tidak ada. Ya, herbal standar atau fitofarmaka itu sudah ada uji klinisnya. Kalau di luar itu agak hati-hati, walaupun diambil langsung gitu. Ya, apalagi kalau diambil langsung kan artinya itu isinya adalah tidak ada campurannya, maka itu justru harus berhati-hati. Kami kira demikian Mbak Yan. Rumah Dalena, terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak ini Dokter Kristia dan Mbak Yeni juga masih terus menjawab lewat pribadi, dijawab langsung lewat chatnya. Alhamdulillah ya, teman-teman.
Sepertinya tidak cukup kita membicarakannya di satu sesi. Kalau teman-teman masih menginginkan membicarakan topik ini atau topik-topik yang lain, silakan teman-teman boleh tulis di chat, disampaikan kepada kami untuk penyelenggaraan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk pembicara kita pada siang hari ini. Sekali lagi, Dr. Suma, Dr. Kristia, juga Ibu Yeni. Kita beri aplaus untuk semuanya. Ya, sebelum kita tutup, kita punya satu polling dulu ya, sebelum saya serahkan ke Mbak Magda. Ya, polling ini, oke. Polling, silakan dicek itu ada pertanyaan apakah di situ. Kita bantu bacain ya. Yang pertama, berapa banyak air minum yang harus dikonsumsi oleh Oedapus nephritis per hari? Apakah 2 liter alias 8 gelas atau 1 galon? Atau yang ketiga sesuai dengan takaran. Nah, just checking. Tadi pada dengerin nggak? Iya, Gitu. coba. Oh, Ya. langsung biru. Aku langsung ngisi deh yang mana ya, Mbak? Kamu Ya? 1 galon nggak ya? Kayak 1 galon. Sekalian gue mandi. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah makanan terbaik untuk Oedapus nephritis? Atau pilihannya ada 3, sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, nasi goreng buatan ibu. Yang ketiga, makanan halal. Oke. Ya, agak susah pertanyaannya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apakah minuman terbaik untuk Oedapus nephritis? Apakah susu adalah minuman terbaik? Ataukah cempluk boba? Atau yang ketiga, air mineral? Oke, yang mana coba? Oke, wah. Oke, sudah. Jawabannya bagus-bagus ya. Tadi nyimak berarti ya. Nyimak langsung berarti ya. Kita mau lihat seperti apa scrollnya tadi. Oke. Nah, ini dia. Hasilnya nomor 1. Ternyata 2 gelas alias 8 gelas itu ada 33% yang ngejawab. Oh, yang 1 galon alhamdulillah nggak ada yang jawab ya. Terus sesuai dengan takaran ada 66,7%. Jadi harus sesuai takaran ya. Betul. Dan pertanyaan kedua ini 100% jawabnya kompakan loh. Sayuran dan buah-buahan. Pinter-pinter ya peserta kita ya. Pertanyaan terakhir ternyata 95,8% menjawab air mineral. Tapi ada yang emang pengen susu dan boba. Ya serapopo ya. Asing ngeyel kadang-kadang. Juga keinginan. Nah, boleh ya, suka-suka kan kita nggak ada penilaian hari ini. Ngeyel ya. Pokoknya tadi mintanya jawab dengan jujur ya jujur, mintanya boba kok ya. Ya Bu Yeni ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan dilanjutkan dengan Mbak Betty ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya. Baiklah. Nah, saya masih ada waktu 5 menit terakhir untuk mengumumkan pemenang-pemenang dari Instagram Story yang sudah dikirim secara kreatif pada siang hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya juga mewakili sahabat Cempluk yang sudah ikut acara dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk Dr. Kristia Hermawan. Terima kasih Dok. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, beliau aktif di Divisi Nefrologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM dan bertugas di Rumah Sakit Sarjito. Terima kasih Ibu Yeni Prawidingdia. Ya ampun, namanya bagus banget toh Bu. Ya, beliau ahli gizi Rumah Sakit Dr. Sarjito. Dan terima kasih dokter kecintaan kita Dr. Sumadiono yang bertugas di Divisi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM Rumah Sakit Sarjito juga, sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lupa, terima kasih untuk Body Books, tempat customize book sesuai dengan selera kamu. Terima kasih untuk sponsor dan media partner Sejuta Cita. Lalu Kabar Seminar, terima kasih. Dan kelasonline.id, matur nuwun sudah dibantu publikasi. Dan tidak lupa juga teman-teman Ikatan Dokter Anak Indonesia yang selalu setia, khususnya cabang Yogyakarta yang tidak pernah absen mendukung acara-acaranya Cempluk. Dan yayasan-yayasan yang didukung dengan segala cara, terima kasih untuk Ginjal Indonesia, untuk komunitas pasien cuci darah Indonesia, Yayasan Lupus Indonesia. Terima kasih untuk Yayasan Sahara, Yayasan Titari, Yayasan Miastenia Grafis, lalu juga terima kasih Yayasan Kupu Parahita Indonesia, Komunitas Autoimun Peduli, Komunitas Cinta Kupu, dan Komunitas Gria Yara. Belum selesai, masih banyak yang terlibat.
Teman-teman, ini lagi ya. Ini ganti aja deh bajunya, Mi. Ini bisa dimuatin, nanti aku rapetin sedikit yang sana. Tunggu. Siapa tadi? Muhammad? Suara saya ya. Oke, teman-teman. Saya mau sampaikan dulu ada informasi yang sangat penting, yaitu menu makan selama seminggu untuk teman-teman yang mengalami lupus ginjal ini. Dari 2 orang ahli gizi yang terpercaya, yaitu dari Irene Nesivera Puspita Dewi, sarjana gizi. Beliau adalah alumni ilmu gizi FK Undip. Dan menu makan sepekan ini juga dibuat oleh Mbak Abigail Daeli, sarjana gizi, ahli gizi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang mau dapetin menu atau daily plan ini boleh nanti konfirmasi kepada panitia ya, untuk bisa mendapatkan, dan akan juga teman-teman bisa dapetin dari device masing-masing. Nanti silahkan hubungin panitia ya. Nah, kalau begitu 4 orang yang beruntung hari ini, 4 orang yang beruntung hari ini adalah akun Instagram Rena Wahjud. Ya, selamat buat Rena Wahjud. Kemudian Yucin 232, Ami underscore RS 0310, dan akun Instagram Anggitrat21. Ya, sekali lagi saya ulang, 4 orang yang berhak mendapatkan hadiah yang dikirim masing-masing nanti DM Sahabat Cempluk, yaitu Rena Wahyud, Yucin 232, Ami underscore RS 0310, dan Anggitrat 21. Selamat! Yang belum beruntung jangan sedih, nanti ikuti edisi-edisi selanjutnya dari kegiatan Kakak Cempluk. Nah, kalau begitu teman-teman, saya juga sampaikan kabar gembira bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan tayang. Mbak Magda, banyak yang tanya soal menunya. Nanti kita akan share linknya di link bio-nya Sahabat Cempluk jam 7 malam ini ya. Teman-teman siap-siap ya untuk menu sepekan. Lumayan lah sepekan, setelah hari Minggu diulang lagi gitu ya. Hari Minggu diulang lagi gitu. Oke, gitu Mbak Magda. Kami kabar gembira tentang akan ditayangkannya konten ini di YouTube Sahabat Cempluk. Yes, bisa tonton berulang-ulang. Yang tadi nontonnya separuh bisa ikutan nonton full. Baiklah teman-teman, setelah saya mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah bergabung, terima kasih juga buat para partisipan yang sudah mengikuti acara dari awal hingga selesai, 2 jempol buat teman-teman partisipan, dan pastinya sampai berjumpa di Kakak Cempluk bulan, yaitu bulan April 2021 dengan tema yang pastinya seru, penting, dan menarik. So, ikutin terus ya kabar terbaru di akun sosial media @sahabatcempluk. Ayo, follow Instagram Sahabat Cempluk. Kalau begitu teman-teman, tuntas sudah acara kita. Jam 12 kurang 2 menit. Wah, seru ya. Nah, sepertinya sudah semuanya kita sampaikan, dan juga teman-teman selain di Sahabat Cempluk juga teman-teman bisa dapetin informasi-informasi seputar kegiatan kami di teman-teman sponsor dan media partner. Sekali lagi terima kasih untuk kelasonline.id, terima kasih untuk kabar seminar, terima kasih buat Sejuta Cita, dan terima kasih buat Buddy Books, tempatnya customized book sesuai dengan selera kamu. Oke deh, akhirnya saya Magda dan tim panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat siang, selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum. Selamat siang, terima kasih. Oke. Yeay, makasih Mbak Tiana. Semuanya sehat selalu. Muah.